Qala Syekh Abdullah Al-Bassam rahimahullah, ma yu'khadhu minal hadis. Apa faedah yang diambil dari hadis? Dialog antara Ibnu Abbas dan Miswar Ibnu Makhramah. Al-ula jawazu ghuslil muhrim ra'sah. Boleh orang yang ihram itu mencuci kepalanya. Wa yastawi fihi an yakuna tarafuhan au tanadzufan au tabarrudan au an janabah. Dan hukumnya di sini sama secara umum bukan secara khusus, yaitu apa? Dia itu mencuci rambutnya untuk apa? Bernikmat-nikmat, bermewah-mewah. Ini tarafuh bermewah-mewah, tapi nggak sampai mewah tentunya. Kenapa? Sekedar cuci rambut ini bukan sesuatu yang mewah sebenarnya, tapi secara Arab istilahnya tarafuh. Bukan apa? Berlusuh-lusuh. Atau apa? Sekedar untuk membersihkan rambut, barangkali apa? Habis kena angin kencang atau ini dan itu, perlu dicuci rambutnya. Au tabarrudan, atau untuk bersejuk-sejuk. Mungkin apa? Waktu itu cuaca sangat panas, boleh dibasahi rambutnya dan kepalanya itu. Au an janabah, atau disebabkan karena janabah. Adapun kalau janabah ini tentunya bukan sekedar boleh, tapi apa? Dia adalah wajib dan bukan sekedar cuci kepala, bahkan apa? Wajib mandi. Sebagaimana apa? Kalau dia batal, dia wajib berwudu ketika apa? Amalan itu mengharuskan untuk apa? Ada kesucian. Baik. Kemudian faedah yang kedua, jawazu imraril yadi ala sya'ri ra's. Boleh kita memperjalankan tangan kita, menggerakkan tangan kita melewati rambut-rambut di kepala. Bil ghusl, dengan apa? Pencucian. Idza lam yantafi sya'r. Apabila rambut itu tidak sampai tercabut. Yang penting jangan sampai rambut tercabut. Maksudnya mungkin apa? Kurang vitamin K barangkali atau apa sehingga rambutnya agak cepat lepas dan sebagainya. Bukan maksudnya pakai wig, itu jelas. Tayyib. Ani yusqituh. Yang penting apa? Tidak sampai membuat rambutnya itu jadi berjatuhan. Tayyib. Kemudian lam yantafi berarti meniadakan, tidak meniadakan, tapi jelas tidak sesuai ya kalau lam yantafi meniadakan rambut. Misalnya nggak sampai meniadakan tapi mencabut, berarti apa? Lam yantif, dari natafa yantifu. Nah, itu lebih tepat, lam yantif. Tidak menyebabkan apa? Tercabutnya rambut. Wa yusqithu, dan menggugurkan dia. Yang ketiga, fil hadis dalilun ala jawazil munadharah fi masailil ijtihad. Dalam hadis ini ada dalil tentang bolehnya kita diskus, adanya semacam sedikit perdebatan, tapi perdebatan yang beradab di dalam masalah-masalah ijtihadiyah. Untuk masalah ketinggian Allah ini sudah ijma, dan memang wajib ijma mutayaqqan, karena apa? Dalilnya dalam Al-Qur'an dan Sunnah terlalu banyak. Berarti yang masih mendebat, berarti apa? Hakikatnya dia masuk dalam ayat innalladzina yujadiluna fillahi bighairi ilmin atahum. Sesungguhnya orang yang masih mendebat tentang Allah tanpa ilmu yang dia miliki. Ini apa? Ini yang akan terancam dengan siksaan. Ilmunya sudah jelas tentang apa? Allah Ta'ala tinggi. Dan dia tidak punya ilmu yang betul tentang apa? Allah Ta'ala di mana-mana. Masih ingin mendebat padahal dalil jelas. Orang ini yang layak mendapatkan azab. Karena apa? Tidak layak lagi ada perdebatan di situ. Perdebatan ketika apa? Dalil belum jelas. Itu baru ada perdebatan. Untuk yang ahlul haq, dia dalam rangka membela kebenaran. Untuk ahlul batil, dia yang terkena dosa nantinya. Kalau dia adalah ahlul batil, bukan orang yang ingin cari tahu dengan apa? Dengan jujur. Wal ikhtilafi fih, dan masalah-masalah yang masih diperselisihkan fiha. Boleh ada perdebatan di sini. Waruju'i ila man yudhannu indahul ilmu biha. Dan boleh kita merujuk kepada orang yang disangka dia punya ilmu tentang permasalahan tadi. Tayyib. Bahkan apa? Allah memerintahkan itu, fas'alu ahla dzikr in kuntum la ta'lamun. Bertanyalah kepada ahli Quran jika kalian tidak tahu. Ahli Quran bukan hanya pandai membaca, tapi betul-betul apa? Dia punya dirayah, punya pengetahuan tentang apa? Kedalaman ilmu Quran. Dan tidak mungkin ilmu Quran diketahui secara mendalam kecuali dengan apa? Dengan ajaran dari yang paling tahu tentang itu, yaitu yang menyampaikan wahyunya, yaitu Rasulullah. Dan berikutnya. Tayyib, yang keempat, qabulul khabaril wahid fil masailid diniyah. Yaitu diterimanya berita satu orang dalam masalah-masalah agama. Ini bantahan kepada apa? Kepada orang-orang Mu'tazilah.
yang mengatakan apa? Tidak boleh berita wahid satu orang itu, dan tidak memberikan faedah ilmu, tapi sekedar faedah persangkaan kata mereka. Padahal ini jelas kita yakin tentang apa benarnya berita tadi yang disampaikan oleh Abdullah bin Hunain. Karena apa, kenyataannya Ibnu Abbas dan Miswar hanya mengirim satu orang, tidak sampai 7 orang. Dan juga Abdullah bin Hunain dapat dari siapa? Dapat dari satu orang saja juga. Dari siapa itu? Dari Abu Ayyub. Tidak mensyaratkan Abu Ayyub Anda sendirian, siapa lagi? Dari 7 orang sahabat, tolong datangkan ke sini. Ini murid yang tidak beradab semacam ini. Baik. Dan memang apa, Mu'tazilah mengajari manusia tidak beradab. Wajib bagi Allah begini, haram bagi Allah berbuat itu. Memang mereka tidak beradab, Mu'tazilah. Baik. Kemudian yang berikutnya, wa annal amala bihi sa'ighun sya'i'un 'inda sahabah. Dan mengamalkan khabar ahad ini adalah boleh dan sudah tersebar dan biasa dikenal di kalangan sahabat. Baik, bahkan apa, Imam Ibnul Qayyim di dalam kitab beliau As-Sawa'iqul Mursalah mengatakan telah terbentuk ijma' sahabat tentang wajibnya menerima khabar ahad. Yang penting dia itu adil. Kalau orangnya adalah thiqah, maka berita dia wajib diterima. Apa hujah kita untuk tidak menerima? Nggak ada hujah. Kecuali kalau apa, kita punya hujah yaitu ada keraguan. Bagaimana terbentuk keraguan? Ketika apa, ada korinah-korinah, mungkin ada sikoh yang lain yang menentang. Tinggal lihat siapa yang hujahnya lebih kuat. Kalau tidak ada sikoh lain yang menentang, maka hukum asal berita sikoh adalah wajib diterima. Kemudian yang kelima, ar-ruju'u ilan nusus syar'iyah. Wajib untuk rujuk kepada nas-nas syar'iyah indal ikhtilaf, ketika ada perselisihan. Makanya Abu Ayyub tidak hanya mengatakan ini yang betul, tapi apa, menisbatkan ini kepada Rasulullah SAW. Jadi apa, beliau menyebutkan hujahnya Rasulullah seperti ini. Saya melihat langsung beliau melakukan ini. Jadi bukan apa, memaksakan orang dengan pendapat pribadi, tapi dipaksa orang untuk apa, kembali kepada ajaran Allah dan Rasulnya. Memang harus dipaksa. Dipaksa dalam artian apa, Anda wajib ikut Allah dan Rasul. Kalau enggak, maka Anda dosa. Bukan dipaksa dalam artian kita seret ke sana kemari, bukan. Tapi apa, hukumnya adalah wajib. Kemudian apa? Indal ikhtilaf, ketika ada perselisihan, Allah bahkan menjadikan itu sebagai syarat sah iman. Wa tarkul ijtihadi wal qiyasi indaha. Dan harus meninggalkan ijtihad dan qiyas ketika sudah ada nas-nas syar'iyah. Sebagaimana kata para fuqaha, idza ja'an nas batulal qiyas. Kalau nas sudah datang, maka qiyas itu batal. Wahyu harus apa? Harus lebih diutamakan daripada rasional pribadi. Kita siapa? Sehingga kita mampu menentang apa, wahyu Allah. Allah lebih tahu daripada kita, dan itu pasti. Demikian pula apa, nabinya Shallallahu Alaihi Wasallam. Kelanjutannya besok insyaallah. Wallahu a'lam. Subhanakallahumma wa bihamdika la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahirabbil alamin. Jadi kalau kita toleran, kita sapu-sapu kulit-kulit kita yang ada bulu-bulu tak boleh. Sapu-sapu dalam artian mencuci kaki, nggak masalah. Istilah hikah yaitu apa, menggaruk gatal itu nggak masalah, sebagaimana kata para fuqaha, sesuai keperluan. Yang penting apa, jangan sampai rambut-rambut rontok dan sebagainya karena gatal tadi. Kecuali kalau terpaksa, misalkan harus dicukur, kembali ke kisah yang telah kita lewati itu. Ayu'dhi kahawa muraksik. Kalau sekitar menggaruk karena gatal atau mengusap air mata yang mengalir, ini nggak masalah.